Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari yang berbahagia ini kita hadir kembali, bermajlis kembali dalam majlis yang mubarak ini untuk mengkaji kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz, yang kita sekarang membahas atau sampai di dalam Kitabul Haji dalam pembahasan masih berkaitan dengan Sunanul Haji, sunnah-sunnah di dalam haji. Telah kita bahas bagian yang pertama, sunnah-sunnah ihram. Yang pertama, mandi ketika ihram. Dua, memakai minyak wangi di badan sebelum ihram. Berikhram dengan kain ihram, baik yang atas maupun bawah yang berwarna putih. Ya, bagi kaum laki-laki, kalau kaum perempuan ya pakaian yang dia pakai. Lalu sholat di lembah Akik bagi orang yang melewatinya, meninggikan suara talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Kemudian bertahmid, bertasbih, bertakbir ya sebelum memulai ihram. Kemudian berikhram sambil menghadap ke arah kiblat, meniatkan ikhram labbaik Allahumma umratan. Kemudian bagian yang kedua, sunnah-sunnah ketika masuk kota Makkah 8, 9, 10 menginap di Dzutua. Mandi untuk memasuki kota Makkah dan masuk kota Makkah pada siang hari. Ini ya, sesuai dengan jadwal jadwal kelompok misalnya ini. Tak iso nyece ya. Yang ke-11 memasuki kota Mekah dari Athani Al-Ulya, ini pun demikian sesuai dengan kelompoknya. Yang ke-12 mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam Masjidil Haram sambil membaca apa doanya? A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Kemudian mengangkat tangan ketika melihat Ka'bah sambil berdoa seperti doa yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Lalu bagian yang ketiga, sunnah-sunnah tawaf. Ya, yang ke-14 secara umum keseluruhan yaitu membuka pundak kanan menutup pundak kiri, ya, disebut dengan al-ittiba. Lalu mengawali dengan mengusap Hajar Aswad, ya, mengusap Hajar Aswad, kemudian mencium Hajar Aswad. Yang ke-17 sujud di atas Hajar Aswad, maksudnya menciumnya dalam posisi seperti orang yang sujud. Lalu bertakbir setiap kali melewati Hajar Aswad, ya, sambil memberikan isyarat, ya, Bismillah Allahu Akbar.
Ya, bismillah Allahu Akbar setiap kali melewati rukun Hajar Aswad. Lalu poin yang ke-19, berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Ya, terutama pada tawaf qudum ya, baru tawaf yang pertama, maka berlari-lari kecil pada 3 putaran yang pertama. Ini bagi kaum laki-laki. Kalau bagi kaum perempuan tidak disunahkan untuk lari-lari kecil. Ya. Pun demikian kaum laki-laki yang bersama dengan kaum perempuan ya sudah dia ngikuti kaum perempuannya. Ya, ojo ditinggal melayu. Hilang bojomu. Us, golek mana kan? Lama iki. Yang berikutnya mengusap rukun yamani. Mengusap rukun yamani. Jadi yang diusap itu ada 2, rukun Hajar Aswad dan rukun yamani. Bedanya dulu kita jelaskan, kalau rukun Hajar Aswad itu diusap lalu tangannya dicium ya, kalau tidak bisa mengusap maka memberikan isyarat tanpa mencium tangan. Kalau rukun yamani diusap, tidak bisa ngusap ya sudah, tidak ada isyarat, tidak ada apa, dan juga tidak mencium tangannya ya. Kemudian yang berikutnya berdoa di antara 2 rukun, yakni rukun yamani dan rukun Hajar Aswad dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai 7 putaran lalu menuju makom Ibrahim, lalu sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Sholat 2 rakaat di makom Ibrahim. Rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas ya, dan menuju makom Ibrahim sambil membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla ya. Kemudian setelah itu jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, setelah habis salat ya, lalu habis salat tawaf gitu ya, lalu menuju Hajar Aswad ya, menuju Hajar Aswad atau menuju multazam ya, dengan menempelkan dada, wajah dan lengan di Ka'bah, di multazam ya, ini antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ya, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu habis apa? Salat 2 rakaat tawaf. Itu pun dilihat memungkinkan atau kayak tidak memungkinkan. Ndak usah napa maksa. Delok waduh wis awak dhewe cilik-cilik ngene sing kono waduh. Udah enggak usah, lanjut tawaf. Kan gitu ya. Lanjut sa'i ya, ndak usah napa memaksakan diri ya, ndak usah memaksakan diri. Lalu minum air zam-zam dan mencuci kepala dengannya. Ini dibolak-balik tidak ada masalah ya. Yang habis sholat 2 rakaat tawaf itu bisa dia ke belakang minum air zam-zam dulu, pemenang ngelak, kemudian baru ke multazam ya, ke multazam atau ke Hajar Aswad ya, ke Hajar Aswad atau ke multazam ya, atau habis sholat langsung ke Hajar Aswad atau ke multazam, kemudian setelah selesai lalu ke belakang lagi minum sebelum sa'i, minum air zam-zam di belakang ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Nah, kemudian setelah itu sa'i. Nah, tadi itu ya urutan-urutannya ya, itu bisa setelah antara sholat 2 rakaat tawaf sampai sa'i itu bisa dibolak-balik, tidak ada masalah ya. Yaitu kita minum air zam-zam dulu, kemudian baru ke multazam, ke Hajar Aswad, kemudian sa'i, atau ke multazam dulu ke Hajar Aswad, kemudian minum air zam-zam, kemudian sa'i. Tidak ada masalah jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kemudian beranjak menuju Safa sambil membaca innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kaapal yo ngrepek wis ana buku panduane wis diwaca ae kan gitu. Gak usah maksa ya. Kaapal yo ngrepek. Sama sekali rahmani rahimakumullah taala, kita membaca menuju Safa
Itu ya. Ini bayangannya ya kalau bisa sempurna seperti ini itu kita tawaf sama sa'inya ijenan. Bayangannya ngono gitu ya. Tapi kalau sudah pada kenyataannya ndak iso. Ndak iso. Sama Rasulullah rahimakumullahu taala. Bahkan tidak boleh berhenti di sofa. Padahal sunnahnya berhenti. Ndak boleh, disuruh langsung terus. Gitu ya. Kenapa? Macet. Lek ono mandek, yo mandek sakmono suret, mandek. Jadi terus jalan muter terus. Jadi kita membaca nih diwaca terus saya sambil jalan. Gitu ya. Karena itu maslahatnya seperti itu. Jangan mengamalkan sunnah tapi mendatangkan madharat. Ya, sudah di sana ada petugasnya. Ya, jalan haji gitu. Ya. Nah, enggak boleh berhenti ya. Mamnu tawaqquf. Ya. Enggak boleh berhenti, enggak boleh berdiam diri, lanjut. Kenapa? Karena padat. Kalau enggak padat enggak ada masalah. Misalkan enggak padat enggak ada masalah. Tapi kalau musim haji kan ceritanya enggak padat ya. Kalau umroh mungkin ya ada kalanya enggak padat. Tapi kalau haji enggak mungkin. Taib. Jadi menuju Safa kita membaca inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alimun. Kemudian yang berikutnya membaca nabda'u bima bada'allahu bihi. Kami memulai dengan apa yang Allah memulainya. Dalam ayat tadi itu Allah mendahulukan innas safa wal marwah. Berarti sa'i mendahulukan safa menuju ke marwah. Nah, nabda'u bima bada'allahu bihi. Kami mengawali dengan apa yang Allah mengawalinya. Allah menyebut safa dulu berarti sa'i itu menuju safa dulu. Jangan sa'i dimulai dari marwah, salah. Ya, tapi dari safa. Ya, Ma'asyiral rahimakumullahu taala. Jadi mendekat ke arah safa lalu membaca doa innas safa wal marwata atau ayat tadi itu ya, kemudian kita membaca nabda'u bima bada'allahu bihi. Tatkala sudah ada di puncak bukit Safa, ya, ini pun demikian tidak usah maksa-maksa. Gitu, ya saking wis gak ketok bukite kan gitu nggih. Atau sebelah ke sana dipageri, ndak iso menek-menek, gak usah krengkel-krengkel. Gak usah macam-macam. Lek macam-macam kayak wong napa? Ya, wong udik. Ya, wong desit malian ya. Jadi sudah sampai kepada batasan yang telah ditentukan, ndak usah maksa juga apa yang mudah. Ya, sampai di sana kemudian kita menghadap ke arah kiblat. Nah, tatkala di Bukit Safa, kiblat kita ada di sebelah kiri. Ya, kiblat ada di sebelah kiri, agak nyerong begitu kita masih bisa melihat Ka'bah. Ya, masih bisa melihat Ka'bah. Itu kalau di Safa, ya. Kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian kita berdoa. Berdoa napa jenenge terserah. Berdoa apa saja, doa hajat, doa apa. Kemudian kita ngulangi lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah dan seterusnya sampai akhir. Kemudian kita berdoa. Habis berdoa ya selesai, kemudian kita baca lagi doa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi doa ini dibaca 3 kali. Di sela-sela antara 1 dengan yang 3 itu ada doa. Doa apa? Bebas. Terserah. Gitu ya. Makanya kan ini bisa kita amalkan kalau kita napa? Ini napa? Ya ndak terlalu padat. Ndak terlalu padat. Itu kita bisa mengamalkannya. Tapi kalau padat ndak bisa. Ya sudah dibaca sambil jalan gitu ya. Ya mungkin kita kumanan cuma 1, setelah itu sudah turun dari sofa. Jadi doanya cuma sekali. Ya tidak ada masalah ya.
Mas kalau rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian setelah itu turun dari Bukit Sofa. Nah, apa yang kita baca bebas sudah, mau coba ngobrol ya oleh. Ya, bebas. Yang kita baca bebas. Ya, tatkala antara Sofa sama Marwah itu bebas. Kita membaca doa apa saja, ya itu bebas. Ini jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Kemudian kita akan melewati, setelah itu kita akan melewati daerah berlampu hijau. Ya, daerah berlampu hijau. Jadi ada tanda di atas areanya area hijau. Nah, no? Onda. Iya. Jadi di antara dua tanda hijau tadi itu kita disunahkan untuk lari-lari kecil. Disunahkan kita lari-lari kecil. Ya. Dulu saya pernah ngajar haji sama umroh. Durung tahu haji, durung tahu umroh. Oh, ya dua tanda hijau itu ya. Ya, pian. Setelah dari sana, oh iki maksudnya. Ya, seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Jadi ada lampu di sana, sekarang ada lampu hijau. Nah, daerah lampu hijau itu antara sebelah sini sampai nanti sana kita disunahkan untuk berlari-lari kecil bagi kaum laki-laki. Kaum perempuan enggak disunahkan lari-lari kecil. Ya, karena beda laki-laki lari-lari sama perempuan lari-lari beda. Pemandangannya berbeda. Maka perempuan tidak lari-lari kecil. Termasuk juga para suami yang bawa istrinya ya sudah enggak lari ngikuti istrinya, jalan biasa ya. Cuman kalau sendiri laki-laki maka mereka lari-lari kecil. Atau janjian sama istrinya enggak apa-apa. Aku tak lari, tak tunggu di sana. Ya enggak apa-apa. Ya. Tapi didelok napa jenenge? Teman di ojo nengah yo, minggir kene ae, sebelah kanan gitu. Mepet tembok, ya aku tak melayu, aku tak enteni sebelah kono, untuk sampai nengah, ya tidak apa-apa. Itu kan masalah teknis saja ya, teknis di lapangan, tidak ada masalah. Sama sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya iso kan gitu ya, ya bisa juga. Nah lalu di antara dua tanda itu, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, kita membaca Allahumma firli, Allahumma fir warham wa anta al-azzu al-akram, itu yang kita baca ya. Allahumma fir warham wa antal azul akram ya. Sambil kita lari-lari. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Setelah melewati dua tanda hijau sudah jalan biasa. Baca apa? Sak karepe wis. Terserah. Ya, terserah. Ya doa ya ndak apa-apa. Tapi kadang-kadang orang berdoa kalau dia enggak hafal doanya, kemudian dia salah nggak apal lafate, marono nggak apal artine, akhirnya karo maknai loh, akhirnya napa? Yo jadinya napa nggih? Dia tidak bisa meresapinya. Dan Nabi SAW menjelaskan, Innallaha la yaqbalu min qalbin lahin. Allah tidak menerima dari hati yang lalai. Kan gitu ya. Gak apal yo gak apal maknai diwoco ae kan gitu misalkan gitu ya. Sampai dingklu, nggak ngerti ngarepe, gitu. Ya sudah, kalau hafal doa, hafalkan doa itu diulang-ulang, wis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau kita membaca zikir saja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, Allahumma firli. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Sudah muter aja pakai doa itu selama dalam perjalanan kita sa'i dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa. Dan sudah itu yang kita baca. Ya banyak berzikir, pokoknya berzikir, berdoa, mohon ampun, istighfar. Ya itu yang kita baca saat kita sa'i. Ya jamaah sekalian, rahimani rahimakumullahu taala. Enggak usah nunggu napa jenenge pembimbing. Pembimbingnya pakai napa jenenge? Ya sekarang kan canggih kan gitu ya, pakai hati kan gitu ya, pakai hati semuanya, pakai semuanya. Allahumma ighfirli kan gitu. Enggak usah begitu, masing-masing saja. Karena ini ibadahnya ibadah fardi. Bukan ibadah jama'i. Ibadahnya apa? Ibadah fardi.
sendiri, individual, bukan ibadah jama'i. Jadi tidak ada pemimpinnya, ya, tidak ada pemimpinnya, ya. Jadi pembimbing itu cuma mengingatkan, jangan lupa berdoa, berzikir, ya, ojo ngobrol, ojo ngelamun, kan gitu ya, berdoa, berzikir, tidak usah, apa jenenge dituntun, ya, Allahumma ighfir lana, tak usah begitu, sudah, ya, di firdi, ya, itu fardi masing-masing, sama rahmani rahmakumullahu taala, ya. Kemudian sampailah di Bukit Marwah. Nah, tatkala di Bukit Marwah sama yang kita kerjakan dengan tatkala kita sampai di Bukit Sofa. Inna Sofa wal Marwata min syairillah, faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Nabda'u bima bada Allahu bihi. Lalu berdoa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Lalu berdoa, diulang lagi zikir tadi, lalu berdoa lagi, diulang lagi zikirnya, terus turun dari Bukit Marwah. Ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Nah, itu diulang sampai 7 kali. Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3, Marwah Sofa 4, Sofa Marwah 5, Marwah Sofa 6, Sofa Marwah 7. Berakhir di Marwah 7. Jangan berakhir di Sofa. Berakhir di Sofa hitungan pitu dari 14, ya. Jadi berakhirnya di mana? Di Marwah. Ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Kalau itu adalah umroh misalkan selesai, atau tamattu, ya, hajinya haji tamattu, maka saat itu kemudian tahallul. Ya, tahallul kalau itu umroh saja, tidak pakai haji, selesai ibadah umrohnya, wis mari wis. Umrohnya mari. Gondol disunahkan untuk menggondol klimis, ya. Agar mendapatkan istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Ya, dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya, Allahumma arham al muhalliqin, ya. Bagaimana dengan al muqassirin? Allahumma arham al muhalliqin, Allahumma arham al muhalliqin, sampai 3 kali baru wal muqassirin, ya. Jadi 3 banding 1. Jadi yang gondol maka dia dapat 3 kali rahmat dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mentaksir rambutnya, yakni motong rata. Jadi yang kalau pakai taksir enggak gondol itu dipotong rata rambutnya, bukan dipotong ujung-ujungnya cuma dipilih telu. Nah, ini salah. Ya, itu enggak sesuai dengan sunnah. Ya, masalah rahmani rahmakumullahu taala. Baik. Jadi selesai sudah umrohnya. Kalau itu tamattu maka tahallul, tapi tidak digondol, ditaksir saja, ya, ditaksir, tidak digondol. Kenapa? Karena nanti dia akan tahallul lagi, tahallul haji. Ini tahallul umroh, nanti ada tahallul haji, gitu ya. Nah, tahallul hajinya nanti itu baru digondol. Ya, jadi kalau hajinya tamattu, tahallul pertama itu ditaksir, dicukur rata, nanti tahallul yang kedua baru digondol. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Sudah selesai, kemudian jamaah haji menunggu tanggal 8 Zulhijjah, yakni hari tarwiyah, ya. Hari tarwiyah. Sunnah-sunnah ketika keluar dari Mina. Ikhram untuk haji pada hari tarwiyah dari tempat tinggal masing-masing. Ya, jadi ikhram untuk haji pada hari tarwiyah dari tempat tinggal masing-masing. Jadi kita, ya, dari penginapan masing-masing, hotelnya masing-masing. Pada tanggal 8 Zulhijjah itu hari tarwiyah, maka sudah meninggalkan hotelnya menuju Mina untuk untuk mabit di Mina. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya.
berikhram. Nah, sudah kembali kepada pembahasan ikhram yang kemarin. Apa yang harus dikerjakan saat berikhram, mengawali apa? Ikhram, ya. Yaitu mandi, ya. Kemudian mengenakan pewangian, ini berarti mandi pakai sabun wangi tidak apa-apa, ya. Saat mau mengawali ikhram. Tapi kalau sudah dalam posisi ikhram tidak boleh mandi pakai sabun wangi, ya. Sabun gak wangi oleh. Ya ono kan sabun, ya sabun muhrim namanya, sabun orang ikhram, ya, sabun gak wangi, tak beraroma, ya. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, tatkala ada di Mina pada tanggal 8 ini hari tarwiyah, yang kita lakukan apa? Poin yang ke-32, salat duhur asar jamak qashar, maghrib isya di jamak dan isaknya di qashar di Mina pada hari tarwiyah, serta menginap di sana hingga sholat subuh dan matahari terbit. Nah, ini sunnah dan masya Allah jamaah haji Indonesia banyak yang melanggar ini, tidak mengamalkan ini. Kenapa? Karena pada tanggal 8 bukannya mabit di Mina tapi langsung berangkat ke Arafah di sini. Ya mungkin alasannya cek gak padat ya mesti soalnya durung payah budal. Ya, ini kilo repot ini sembarang, ya. Repot ini. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Makanya ya sebagian di antara jamaah haji yang ngerti maka mereka mufaroqah, memisahkan diri. Ya, memisahkan diri dari rombongannya. Tapi kalau memisahkan diri dari rombongan, misalkan ya sekarang misalkan begini ya, daftar di apa namanya Kabupaten Malang, Kabupaten apa jenenge Pasuruan misalkan, ternyata nggak ada di sana KBIH yang apa jenenge mabit di Mina, tapi langsung ke Arafah. Maka sejak sekarang cari KBIH yang mengamalkan sunnah. Misalkan di Surabaya ada, di Malang juga ada. Hubungi, nanti aku nunut. Paham ya? Nunut semalam aja. Tidak apa-apa, insya Allah tidak ada masalah. Ta'awun alal birri wat taqwa. Atau telepon di daerah yang lain yang sekiranya apa namanya tidak jauh begitu ya, agar menghubungi ke sana untuk gabung malam itu saja, ya. Karena kalau nggak gabung ya repot, ya repot. Gabung, cari informasi, menghubungi siapa ustadznya, pembimbingnya, cari gitu ya. Ya seperti itu, ya. Alhamdulillah ada kan itu ya, yang tetap mabit di Mina, ya. Maka gabung dengan mereka, insya Allah tidak ada masalah. Sekedar apa nunut ya, sewengi ngono ae lho ya. Sewengi untuk bersama dengan mereka, nanti besoknya berangkat bareng ke Arafah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Walhasil pokoknya ada komunikasi. Ada komunikasi insyaallah diberikan kemudahan dan Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berusaha insyaallah. Toh jadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan segala kemudahan. Kalau memang kita mau apa namanya mengamalkan sunnah. Tapi lek kendel budal dhewe ya monggo. Enggak ada masalah, yo akeh koncone ya banyak temannya ya. Jamaah sallallahu rahmani rahimakumullahu taala ndak ikut rombongan ya bisa ya, tapi biasa yang ngene iki sing duwe pengalaman. Lek gak duwe pengalaman napa bingung deh. Ya, sudah punya pengalaman ndak ada masalah insyaallah ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kita lanjutkan. Jadi ini sunnahnya tanggal 8 ya. Salat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh di Mina. Ya, kemudian barulah pada hari Arafah tanggal 9. Hari Arafah tanggal 9, kemudian berangkat menuju Arafah. Ya, setelah matahari terbit. Berangkat
dari Mina menuju Arafah sambil memperbanyak membaca talbiyah. Lalu sholat jamak zuhur dan asar di Arafah. Ya mengikuti Masjid Namirah atau ya mengikuti kelompoknya masing-masing, karena tidak setiap orang bisa masuk ke Masjid Namirah, ada di kemahnya masing-masing atau di rombongannya masing-masing ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian tidak meninggalkan Arafah sebelum matahari tenggelam. Jadi tidak meninggalkan Arafah sebelum matahari tenggelam. Ini sunahnya demikian. Jadi diem di Arafah terutama antara duhur sampai matahari tenggelam. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, setelah matahari tenggelam baru kemudian menuju Muzdalifah untuk kemudian sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Kan dulu sudah kita jelaskan ya, ini adalah manasik. Tidak boleh sholat maghrib dan isya di tengah jalan sebelum sampai sebelum sampai Muzdalifah. Juga tidak boleh sholat maghrib dan isya di Arafah. Tidak boleh. Gitu ya, enggak wis iki di awal waktu afdhalus sholati, ya gitu ya. Ahabul a'mali ilallahi as-salatu fi awwali waqtiha. Amal yang paling dicintai Allah adalah sholat di awal waktunya. Ini wis masuk matu maghrib tak sholat di Arafah gitu ya. Engkau tutup Muzdalifah langsung turu. Nah ini rodok meteges ini namanya. Rodok meteges ya. Kenapa? Karena ini manasik. Seperti itu Nabi SAW tidak sholat maghrib sama isya kecuali di Muzdalifah. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullah, ini adalah bagian dari manasik. Ya, kemudian setelah itu istirahat di Muzdalifah sampai kemudian sholat subuh ya. Ya kemudian setelah sholat subuh berangkat menuju Mina. Nah itu jamaah sekalian rahimani rahmakumullah taala perkara-perkara yang berkaitan dengan sunnah-sunnah di dalam ibadah haji. Ya, sunnah-sunnah yang kaitannya dengan umrah dan kaitannya dengan haji. Dan itu hendaknya kita pahami dan sebisa mungkin tidak meninggalkannya. Ya, kemarin ada teman yang dia insya Allah tahun depan berangkat haji, ya, teman sekolah saya di SMA dan sekarang ikut ngaji. Jadi dia aku katanya budal haji, iki disebutkan bimbingan nih dari KBI tak waca wadah kan kok melok KBI iki sing ngene sudah tidak bisa mutasi, sudah repot sudah, karena ya gitu ya, seandainya bisa mutasi ke Malang atau mutasi ke Surabaya, ikut KBI yang sunnah. Ya sudah ya tinggal apa yang tidak sesuai sunnah ditinggalkan, nggak usah diikuti. Ya kalau apabila perlu nanti kita hubungkan dengan ustadz yang menjadi pembimbing untuk ikut pada saat dari Mina menuju Arafah. Ya barangkali itu bisa. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah sekarang berikutnya kita bahas rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji yang pertama niat. Ini jelas nih berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Tidaklah mereka itu diperintah melainkan agar mereka menyembah Allah seraya memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hunafa'a, dalam keadaan menjalankan agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah. Juga sabda Rasulullah SAW, innamal a'mal bin niyat, amal dengan niatnya. Jadi amal tergantung dengan niatnya. Jadi itu yang pertama, niat. Ya, niat ini harus dimurnikan, diikhlaskan dan jangan dirusak sebelum berangkat, saat berangkat dan pulang. Jangan dirusak niat ini. Ya, sebelum berangkat
niat karena Allah, saat dalam perjalanan niat karena Allah, pulang niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan merusak. Zaman sekarang bentuk merusaknya itu gampang, pasang status. Gampang sekali merusak. Tatkala seseorang misalkan lagi tawaf pasang status, lah ini lagi ini pasang status gini, selfie lagi, moto Ka'bah, terus maksudmu apa? Kan gitu ya. Oh ini apa jenenge tahdisun nikmah, menceritakan nikmat. Oh iya, gimana hatimu? Kan gitu ya. Tatkala misalkan dia pasang status di sini, apakah di WA-nya ataupun di Facebook-nya misalkan, opo gak hati ini pengen ono wong sing ngomentari? Betul nggak? Ayo jangan pasang status opo lah ngono. Opo gak ono kepinginan ono sing ngomentari? Bahkan mungkin nunggu-nunggu kok gak ono sing komentar sih rek. Itu semua merusak. Ya, itu semua merusak. Jangan sekali-kali, jangan merusak niat kita saat kita mau berangkat, saat dalam perjalanan pun pulang, selesai. Gitu ya, selesai urusan. Jangan sekali-kali merusaknya. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kenapa? Karena itu tipis sekali loh ya. Niat ingin menceritakan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada saya. Sekarang bisa umroh, sekarang bisa haji. Ambek pamer iku jarake cuma iya, tipis sama sekali rahmani rahmakumullah, tipis itu. Dan itu adalah langkah-langkah setan untuk menghancurkan amal kita. Begitu riya habis, muncul riya habis sudah haji kita, habis umroh kita, selesai. Kalau kemudian muncul riya, maka potong bener, hal itu jangan dilakukan, potong, habiskan. Jangan apa jenenge kasih jalan tuh setan untuk apa bikin kita muncul riya, pamer semacam itu. Potong habis. Ya, potong habis. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Emannya Masya Allah ya. Kita ibadah kemudian habis gara-gara share-sharean ya, gara-gara pasang status sebenarnya habis. Gitu ya, sia-sia ibadah kita. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Mungkin setan itu akan bisik kita, ngojo ngono cek nyemangati koncomu iso budal rene ngono jarene setan. Bisiki setan ngono. Begitu kita nge-share temenan, muncul yang godho maneh ngomong liyane tuh kan ono sing kayak jempol to. Nah, wong setan. Jadi hati-hati. Niat ini harus kita jaga benar, ketulusan, keikhlasan harus benar-benar kita jaga sebelum berangkat, saat ada di sana, dalam prosesi semuanya, kemudian saat pulang, gitu ya. Akan lebih baik sudahlah, biar sembunyikan semuanya, tidak usah apa jenenge disebar luaskan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, rukun yang kedua, wukuf di Arafah. Ya, yang kedua adalah wukuf di Arafah. Itu rukun ya, berdasarkan sabda Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi haji itu adalah Arafah. Ya, kalau ndak wukuf di Arafah ya berarti ndak haji, ndak sah. Ya berarti dia belum gugur kewajiban hajinya kalau itu haji pertama. Makanya kan sampai orang sakit saja di rumah sakit misalkan begitu wae wukuf digowok nang Arafah. Dibawa pakai ambulan ditandu, pokoknya meneng di Arafah beberapa saat. Kenapa? Ini rukun. Masya Allah, masih ngono, mari habis hari Arafah selesai langsung ke rumah sakit mana? Sudah, sementing wis mari melaksanakan rukun Arafah. Gitu ya, maka hajinya sah. Gitu ya, hajinya apa? Sah. Gugur segala kewajiban hajinya dengan wukufnya di Arafah. Dia tidak bisa balang jumroh dan seterusnya misalkan, ini karena apa?
Ya, karena apa namanya sakit, udzur gitu ya. Makanya kan kita dapati seperti itu. Ya dibuat ada rumah sakit, bahkan mungkin sekarang rumah sakit di Arafah, taruh Arafah sana. Wong loro-loro sing haji dekek kono kabeh. Biar hajinya napa? Sah. Ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Dan itu luar biasa ya pelayanan daripada negara. Ya, itu diperhatikan benar sama negara, ya. Itu luar biasa. Benar-benar khidmah kan gitu ya. Benar-benar khadimul haramain, pelayan dua tanah suci. Kemudian kita lanjutkan jamaah salawat rahmani rahmakumullahu taala, juga berdasarkan hadis At-Tai, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW di Muzdalifah ketika beliau keluar untuk sholat. Lalu aku bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, aku datang dari gunung kembar Toya. Tungganganku telah kubuat lemah dan diriku juga telah lelah. Demi Allah, aku tidak meninggalkan satu gunung pun kecuali aku berhenti di sana. Apakah aku mendapatkan haji? Maka beliau menjawab, man syahida salatana hadhihi waqafa ma'ana hatta nadfa'a wa qad waqafa bi Arafata qabla dzalika lailan aw naharan faqad tamma hajju wa qada tafathahu. Barang siapa yang mengikuti salat kami, yakni di Muzdalifah, lalu bermalam bersama kami hingga kami berangkat, dan sebelum itu dia telah benar-benar wukuf di Arafah pada malam atau siang hari. Sudah wukuf, pokoknya meneng, sudah diam di Arafah. Kan gitu ya. Kadang juga orang siang belum sampai karena saking napa padete. Karena sing apa? Padet. Ya, karena padet. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, sampai enggak sampai. Gitu ya. Bahkan mungkin ndak iso melbu ke area Arafah. Ya, nunggu sampai jamaah yang di Arafah keluar baru mereka bisa masuk. Ya, maka itu sah. Tidak ada masalah. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, yang penting wis melbu Arafah, marunu lungguh meneng gitu ya. Kemudian berdoa tak berzikir lalu berangkat langsung ke Muzdalifah bagi mereka yang berkesulitan, ya. Maka faqad tamma hajjuhu, telah sempurna hajinya, ya, wa qada tafathahu, dan dia telah menghilangkan kotorannya. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, rukun yang ketiga, menginap di Muzdalifah sampai terbit fajar dan sholat subuh di sana. Ya, ini berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Urwah pada hadis tadi. Barang siapa yang mengikuti sholat kami di Muzdalifah lalu bermalam bersama kami hingga kami berangkat, dan sebelum itu dia benar-benar telah wukuf di Arafah pada malam atau siang hari, maka hajinya sempurna. Ya. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat, tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini rukun. Ya. Kapan tawaf ifadah dilakukan? Setelah balang jumroh Aqobah pada tanggal 10. Ya, jadi habis dari Muzdalifah pagi, habis subuh, dari sholat di subuh di Muzdalifah, lalu berangkat kembali ke Mina, langsung menuju jumroh Aqobah. Ada jumroh Sughra, Wusta, Kubra. Nah, langsung ke Aqobah. Ya, setelah jumroh Aqobah selesai, kemudian ya yang bawa hewan sembelihan, kemudian dia menyembelih. Kemudian sudah boleh untuk tahallul, gondol, ganti baju boleh atau enggak ganti baju, pakai baju ihram tidak ada masalah, lalu berangkat ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Ya, untuk tawaf ifadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Sofiyah binti Huyai mengalami haid setelah merampungkan tawaf ifadah. Habis tawaf ifadah lalu haid. Lalu ia berkata, kemudian hal tersebut aku beritahukan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, apakah ia akan menghalangi kita untuk pergi? Wahai Rasulullah, ia telah tawaf ifadah, ia telah tawaf mengelilingi Ka'bah lalu haid setelah tawaf ifadah. Maka jawab Rasulullah SAW, kalau begitu kita berangkat. Berarti tawaf ifadah adalah rukun.
Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya tawaf ifadah adalah rukun. Ya ndak harus misalkan dikerjakan pada tanggal 10. Ya, tanggal 11 juga boleh, tanggal 12 juga boleh. Gitu ya. Ndak harus, pokoknya itu harus dikerjakan. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Kemudian rukun yang kelima, sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, habis tawaf ifadah kemudian sa'i. Ya, jadi habis tawaf ifadah kemudian sa'i. Makanya di sini kalau ibadah haji maka ada 3 tawaf nantinya ya. Ada tawaf qudum atau tawaf umrah. Tawaf qudum atau tawaf umrah ya. Yang kedua kemudian tawaf ifadah setelah jumrah Aqabah, kemudian nanti yang ketiga tawaf wada tatkala mau pulang. Kalau tawaf wada ini ndak harus, ya tergantung dengan keadaan. Apalagi perempuan mungkin barangkali ada haid, ya sudah selesai, tidak ada masalah, tidak usah tawaf wada. Ya. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, jadi sa'i antara Safa dan Marwah berdasarkan sa'inya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is'au innallaha kataba alaikumus sa'ya, kerjakan sa'i, sungguhnya Allah telah wajibkan kepada kalian sa'i. Ini hadis muttafaqun alaih. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Baik. Kita lanjutkan yang berikutnya. Betul nggak ini ya? Memang sengaja nggak saya bacakan apa jenenge Arab cek gak panjangnya, jadinya kan panjangnya biar poin-poinnya. Yang berikutnya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, hal-hal yang diwajibkan dalam haji. Jadi ada sunnah, tadi sudah kita bahas. Pembahasan pertama sunnah-sunnah dalam haji. Yang kedua rukun haji, tadi ada 5. Yang pertama adalah niat. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga adalah menginap di Muzdalifah. Yang keempat tawaf ifadah. Dan yang kelima sa'i. Ya, sa'i setelah tawaf ifadah. Itu adalah rukun dalam ibadah haji. Nah sekarang perkara-perkara yang diwajibkan di dalam ibadah haji. Ya, perkara-perkara yang diwajibkan dalam ibadah haji. Nah, mana ya? Nah, ini ya, wajibatul haji. Perkara-perkara yang diwajibkan dalam ibadah haji. Yang pertama, berikhram dari miqat, yaitu dengan melepas pakaian dan mengenakan pakaian ikhram, kemudian niat dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Itu kalau umrah. Ya, kalau haji tamattu labbaik Allahumma umratan mutamatti'an lil haji. Ya. Jadi labbaik Allahumma umratan itu kalau kita umrah saja. Ya, kalau haji tamattu seperti ya mayoritas ya, semuanya pakai haji tamattu, terutama dari luar negeri Saudi ya. Maka labbaik Allahumma umratan mutamatti'an lil haji. Atau membaca labbaik Allahumma hajjatan wa umratan. Ini niatnya seseorang itu kalau mengawali ihram. Ini wajib. Kemudian yang kedua, bermalam di Mina pada malam hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Malam hari tasyrik, malam 11, malam 12, malam 13. Jadi bermalam di Mina. Hal ini karena Rasulullah SAW bermalam di sana, beliau memberi keringanan bagi penggembala onta di Baitullah.
Mereka melontar pada hari nahar, yakni hari raya kurban, sehari setelahnya, lalu 2 hari setelahnya, dan pada hari mereka menyelesaikan ibadah haji nafar, di mana Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada mereka. Ini merupakan dalil akan wajibnya hal ini bagi yang lainnya. Jadi menginap pada malam 11, malam 12, dan malam 13. Ya, tapi bagi mereka yang ini diberikan keringanan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya para penggembala napa onta malam itu tidak nginep tapi sampai untoi kono nih kono. Ya, untuk menjaga. Kalau nggak dijaga mungkin dimakan hewan buas atau apa. Tapi esoknya balik lagi untuk balang jumroh. Kemudian yang ketiga, wajib haji yang ketiga, melempar jumroh secara tertib urut. Ya, melempar jumroh secara urut. Ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Yaitu melempar jumroh Aqobah pada hari nahar tanggal 10 Zulhijjah, ya, menggunakan 7 kerikil, lalu melempar ketika jumroh pada hari tasyrik setelah matahari tergelincir. Nah ini yang kita perhatikan. Kalau jumroh Aqobah pada tanggal 10, ya kapan saja dia sampai di Mina. Ya, sampai di Mina jam 8, ya jam 8. Langsung kemudian dia balang jumroh. Pakai sampai di Mina dari Muzdalifah jam 11, ya jam 11. Tapi kalau jumroh pada tanggal 11, 12, dan 13, ya, maka yang dilempar adalah jumroh sughra, wusta, dan kubro. Jadi 3 yang dilempari. Kalau hari tanggal 10 cuma 1 yang dilempari, yang paling belakang. Kalau 11, 12, 13 maka 3 yang dilempar batu. Jumroh, sughra, wusta, dan kubro atau Aqobah. Ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Yang dilemparkan 7 kerikil. Kerikil ya seukuran ruas jari. Ojo golek sak gegem-gegem. Ya, seruas jari. Dan yang perlu kita perhatikan, melempar itu adalah manasik, bukan ngantemi setan. Itu harus diperhatikan. Itu bukan ngantemi setan, tapi itu manasik. Gitu ya. Itu manasik. Jadi lek ngantem ojo ambek muring-muring. Setan tak antem ani. Allahu Akbar ambek muring-muring gitu ya. Marane saking muring-muringnya gak kena tugune, kena sirahe kancane. Bundas rek. Ya, ono maneh insyaallah ya. Watune entek swandale diantemno. Kenapa? Karena muring-muring. Ya, ini manasik. Jadi kita melemparnya itu manasik, itu kita lagi ibadah. Namanya ibadah itu dengan khusyuk. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai muring. Ibadah ini. Ya. Jadi habis lempar jumroh 7 kali lemparan dengan 7 kerikil pada jumroh sughra, kemudian kita berdiri menghadap kiblat berdoa. Selesai berdoa, kemudian kita lempar jumroh Aqobah 7 kerikil. Tadi sebesar ruas jari, ya. Kemudian setelah itu kita berdiri menghadap kiblat berdoa. Lalu setelah itu kita balang jumroh yang terakhir Aqobah atau kubro, kemudian ngelempar 7 kali kerikil, setelah itu tidak berdoa. Jadi doanya hanya di antaranya. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Jadi setiap jumroh dilempar dengan 7 kerikil, dimulai dengan jumroh ula, ya, yakni atau sughra, kemudian jumroh wusta, dan diakhiri dengan jumroh Aqobah. Tadi sudah kita sebutkan. Dan itu hukumnya wajib. Dan bisa diwakilkan bagi yang udzur. Ya, ini menunjukkan bukan rukun. Rukun nggak bisa diwakilkan, tapi kalau wajib bisa diwakilkan.
Contoh misalkan jenengan haji sama orang tua. Orang tua gak mungkin misalkan apa desek-desekan lalu jalan ke sana, ya sudah wis kula mawon mak sing lempar jumroh atas nama jenengan. Boleh, tidak apa-apa. Jadi diwakilkan. Ya, jadi kemudian dia lempar jumroh 7 kali, selesai niat untuk dirinya sendiri, kemudian 7 kali lagi niat untuk ibunya. Tidak apa-apa, boleh, tidak ada masalah. Sama sekali rahimakumullah taala. Kemudian dia berdoa untuk dirinya, berdoa untuk orang tuanya. Lalu pindah ke jumrah wusta, ya. Kemudian yang lempar 7 kali untuk dirinya, lalu 7 kali untuk orang tuanya yang dia wakili, ya. Itu tidak ada masalah, ya, terutama bagi orang-orang yang memiliki udzur, ya. Atau ndelok, waduh, apa jenenge padet luar biasa, nggak mungkin ndelok bojone saaken rek wis ojo budal, ojo metu, aku ae sing metu. Okay. Punya umi ini. Baik, kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi jumroh, ya. Ini nggak bisa ditolak panggilannya. Nggih, Waalaikumsalam. Sampun Bi. Nginep nggih mangke ten Araya. Tugasnya Bi. Kuncine titipaken tenan ten Rina. Nggih. Iwak. Nggih ampun. Nggih, Brai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita lanjutkan. Yang berikut sampai mana tadi? Baik. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, tawaf wada. Ini termasuk nama jenenge wajib, tapi bukan rukun, ya. Tawaf wada berdasarkan hadis Ibnu Abbas telah diperintahkan kepada manusia agar mengakhiri ibadahnya dengan tawaf di Baitullah, namun diberi kelonggaran bagi wanita haid. Makanya bukan rukun, sehingga tatkala dia punya udzur boleh ditinggalkan. Wanita haid misalkan tidak bisa tawaf wada, ya sudah, tidak ada tawaf wada bagi mereka, tidak ada masalah, ya. Tapi kalau ifadah, wah ini yang repot, harus nunggu, gitu ya. Jamaah rahmani rahimakumullah. Dan dibolehkan bagi ibu-ibu yang haid misalkan untuk minum obat menghentikan haid. Ya boleh, tidak ada masalah. Dan itu sudah berlaku sejak zaman sahabat. Ya, mereka sudah mengkonsumsi jamu untuk menghentikan haid atau menunda haid. Ya. Ya kalau penduduk sana sih gampang kan gitu ya. Durung tawaf ifadah kemudian haid, dia kan ini sampai mari ngono tawaf ifadah. Lah wong Indonesia ketinggalan pesawat kan gitu ya. Sudah minum penghenti haid. Minum penghenti haid kok gak mandek. Belum tawaf ifadah. Maka fatwa Lajnah Daimah, maka dia diperbolehkan tawaf ifadah sekalipun dalam keadaan haid, karena gugur sudah wajibnya dia dalam keadaan suci. Karena tidak memungkinkan kan gitu ya, tidak iso balik mana iki kan gitu, tidak ada waktu lagi. Sudah ada usaha minum obat penahan haid atau mempercepat haid atau langsung menghentikan haid, yo sih gak mandek-mandek misalkan semacam itu, ya makanya sudah tidak ada, karena tawaf ifadah adalah rukun, ya, tawaf ifadah adalah rukun, ya, maka dia diperbolehkan, ya.
Kalau sudah mentok pada akhir sudah tidak bisa terbentur dengan jadwal kepulangan sudah ya. Maka napa jenenge satu kesulitan itu mendatangkan kemudahan, diberikan kemudahan karena agama ini mudah. Kemudian yang kelima, tahallul, mencukur rambut atau memendekkannya. Mencukur dan memendekkan rambut disyariatkan baik dalam Al-Qur'an, sunnah maupun ijma'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Ya, telah benar Allah dan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Ya, jadi Allah telah membuktikan kepada rasulnya tentang kebenaran mimpinya. Kalian benar-benar akan masuk Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, dalam keadaan mencukur gundul kepala-kepala kalian atau mencukur rata kepala-kepala kalian. Kalian tidak takut. Ya. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an tentang tahlik wa taksir, tentang gundul sama memotong rata. Ya. Demikian juga hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma arhamil muhalliqin qalu wal muqassirin ya Rasulullah, qala Allahumma arhamil muhalliqin qalu wal muqassirin ya Rasulullah, qala Allahumma arhamil muhalliqin qalu wal muqassirin ya Rasulullah, qala wal muqassirin. Jadi Nabi mendoakan, ya Allah rahmati orang yang nyukur gondol rambutnya. Yang nyukur rata Rasul, ya Allah rahmati orang yang gondol rambutnya. Yang nyukur rata ya Rasul, ya Allah rahmatilah orang yang menggondol kepalanya. Yang nyukur rata ya Rasulullah, yang nyukur rata juga. Berarti bandingannya tiga. Ya jamaah sekalian rahimani rahmukumullahu taala ya. Jadi ojo diaman-eman tatkala umroh haji, waduh rambutku wecis ngene tak cukur weman rek. Iya. Ya kemarin itu waktu ada jamaah gitu ya, tak delok air rambutnya wecis sik enom gitu. Terus saya menjelaskan tentang hukum muqassir, mukhallik, tak toleh tak esemi. Wajib dicukur nanti ngguyu deh. Ya, rambutnya kayak apik balik ngene. Ya. Balik dikepas-kepas noe gitu. Lek apa jenenge jalan itu. Ternyata ya mari ono digondol. Subhanallah ya, alhamdulillah. Ndak eman rambutnya ya. Taib. Jumhur ahli fikih bersih pendapat akan hukum mencukur atau memendekkan rambut ini. Sebagian besar dari mereka berpendapat hukumnya wajib ya. Orang yang meninggalkannya wajib membayar dam. Sedangkan ahli fikih mazhab Syafi'i berpendapat mencukur atau memendekkan rambut merupakan salah satu dari antara rukun-rukun haji bahkan. Ya. Faktor yang membuat mereka bersih pendapat adalah karena tidak adanya dalil yang menguatkan pendapat yang pertama maupun pendapat yang kedua. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Walhasil pokoknya sudah datang dari sunnah, amalkan. Wis mbuh hukume wajib, mbuh sunnah, mbuh rukun, mbuh apa lakono ae kan beres wis. Ya, wis gak ono beban sama sekali kan begitunya. Tapi kalau kemudian ditinggalkan, kemudian kayak mazhab Syafi'i termasuk rukun, haji sampean gak sama lian. Kan gitu malian, ya. Ya, kalau menurut pendapat ulama yang lainnya itu wajib, maka wajib bayar dam, kan begitu ya. Ya masalah rahmani makanya sudah amalkan saja gitu ya. Baik, demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya nomor sini cukup bah? Hah? Cukup bah? Jaminan 8? Ya taib, ada waktu 15 menit kita buka tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan kita persilakan. Fadhol. Pertemuan berikutnya ada pembahasan syarat-syarat tawaf ya. Kemudian syarat-syarat sa'i, lalu hal-hal yang terlarang saat berikhram ya. Lalu hal-hal yang membatalkan haji. Ya masih banyak pembahasan yang akan kita bahas karena memang kita membaca kitab ya, ya kita baca saja kitabnya ya.
bukan apa pembahasan apa manasik haji yang kesimpulan ndak ya, tapi kita memang membaca kitab. Ya kita baca sesuai dengan urutan apa yang dibahas oleh kitab. Taib demikian, wallahu taala alamu bissawab. Naam. Ada pertanyaan Ustaz dari jamaah. Ya, fadhal. Mengenai sa'i Ustaz. Untuk ke sofa marwahnya kan harus naik gitu Ustaz ya, ke sofa atau marwahnya, ke bukitnya itu. Yang kami lihat yang terutama yang pakai kursi roda itu biasanya tidak sampai naik Ustaz, langsung puter gitu aja. Nah itu bagaimana hukumnya? Apa itu hanya untuk terkait yang pakai kursi roda atau misalkan tidak pakai kursi roda diperbolehkan seperti itu Ustaz? Iya, tapi jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kan ada batas ya. Ada batas yang di sana ada batas minimal itu sampai di bukit sofa gitu ya. Nggak harus misalkan kudu naik sampai puncak bener baru balik ya, nggak begitu juga begitu. Ada batas minimalnya. Itu batas yang dibatasi tengah itu kemudian kita muter. Sampai kursi roda kan seperti itu. Jadi ada jalannya sendiri, jalurnya sendiri untuk kursi roda gitu ya. Nah itu ya muteri yang di sana. Ya, ndak usah mikir macam-macam iki ngono wis nek puncak bukit sofa apa durung ya gak ketok bukite salah saiki semamperan kabeh misalkan gitu ya. Sudah nggak usah mikir macam-macam. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kalau kita mikir macam-macam nanti setan masuk, jadinya was-was. Jadinya apa was-was. Ya, jadinya was-was. Sudah ya apa yang sudah diatur oleh negara ya, oleh pemerintah ya sudah itu kita laksanakan. Batasan mana sofa ya kita masuk ke batasan sofa. Batasan mana mina kita masuk ke sana begitu. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Masih mengenai sa'i Ustadz, apakah ada afdoliyahnya untuk bersa'i di lantai 1, 2, 3? Karena kan yang asli Bukit Sa'i itu kan yang lantai 1 Ustadz. Itu semua kembali kepada kemaslahatan. Ya, kalau semua orang semuanya di lantai 1, waduh, ya opo rek nglakon ini. Ya. Ndak iya gak iso ngelakon ini jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Jangankan di musim haji, di musim umroh saja itu sudah gak karu-karuan. Luar biasa. Gitu ya. Makanya itu diatur gitu ya, ada yang di lantai 1, ada yang di lantai 2, ada yang di lantai 3. Carilah kita itu ibadah yang memudahkan kita, jangan yang menyulitkan. Contoh misalkan kita lihat ya tatkala tawaf ifadah misalkan. Delok Masya Allah kayak ngono ya iso melaku gitu, gak usah maksa mlebu rono, naik ke lantai 2. Waduh waduh ya apa memang ibadah kok gitu ya, naik ke lantai 2 yang nyaman. Ojo tawaf pokoknya kudu di pelataran Ka'bah marono sampean kecepit meringis gak kok berdonga aduh kan gitu ya, kicak-kicaan seterusnya Masya Allah gitu ya. Nah begitu, cari-cari yang mudah. Delok pelataran Ka'bah kok rapat, sudah naik ke lantai 2 gitu ya, naik ke lantai 2 kita apa namanya tawaf ifadah di lantai 2 gitu ya. Ya dawa tapi enggak masalah, panjang suwe gitu ya. Ya dinikmati aja ya, dinikmati sambil kita banyak berdoa, banyak membaca Quran terus ya. Ya memang waduh ya jadinya, tidak ada masalah, wong kita lagi ibadah kok. Setiap langkah kita bernilai pahala, setiap langkah kita menghapus dosa, meninggikan derajat. Semakin jauh juga semakin besar pahalanya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, enggak usah maksa. Ya enggak usah maksa-maksa. Di lantai 2, waduh, apa namanya yo padet, ya lantai 3. Lantai 3 padet, waduh lek awan-awan panas kok bengi ae kan gitu. Kan begitu saja. Cari yang mudah, jangan mempersulit diri. Pun demikian kita sa'i, begitu masuk lantai pertama, waduh, koyok ngene rek, naik ke lantai 2. Ya begitu jamaah sekalian rahmani wa rahmani. Itu semua kembali kepada kemaslahatan, ya kembali kepada kemaslahatan. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi tawaf di napa jenenge napa
sa'i antara Safa dan Marwah, seandainya seseorang itu naik kendaraan boleh enggak? Naik unta. Zaman dulu loh. Zaman dulu tawaf sambil naik onta. Kemudian sa'i. Kan ya, enggak ada bedanya. Kemudian orang itu naik lantai 2, sama aja padha gak ngicake. Paham mboten? Padha gak ngicake kan gitu nggih. Sing mang numpak kendaraan ya gak ngicak. Saiki lantai 2 ya gak ngicak padha ae. Artinya enggak ada masalah gitu loh maksudnya. Ya apakah di lantai 2 atau di lantai 3. Nah, maksud itu semua kembali kepada kemaslahatan. Tidaklah mas'a tempat sa'i kemudian diperlebar. Kan diperlebar, enggak seperti dulu sekarang gitu ya. Kalau dulu sekitar tahun 2005-an begitu ya masih sempit. Artinya ya enggak selebar sekarang. Sekarang lebarnya kan 2 kali lipat. Lebarnya 2 kali lipat. Gitu ya. Makanya dulu sempat terjadi perdebatan. Kenapa? Karena pelebaran yang ada sebagiannya itu tidak ada di Bukit Safa dan Marwah. Sebagiannya kan gitu ya. Nah, apa kemudian ini sah? Nah, ini masuk perdebatan di antara para ulama gitu ya. Kemarin dulu, sekarang wis debat wis. Kenapa? Maslahat ini. Ya, ini adalah kemaslahatan ya. Ini adalah kemaslahatan. Karena ini adalah ibadah dan itu adalah manasik ya, bukan masalah Safa dan Marwahnya. Bukan masalah Safa dan Marwahnya, tapi ini adalah manasik dan kemaslahatan. Ya, jadi yang di lantai bawah diperlebar, ya otomatis lantai atas pun demikian mengikuti, ya dan seterusnya. Dan dulu juga sempat pelataran Ka'bah ditingkat, ya kan sempat toh, gitu ya. Kemudian dibongkar lagi, gitu ya, karena ya semuanya itu dilihat sisi maslahat, sisi madarat dan lain sebagainya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Jadi semua kembali kepada kemaslahatan, maslahat. Dan kita pun ibadah ndak usah makso. Ya, karena kita ibadah itu pengennya tenang, maka cari apa yang mudah untuk kita. Ndak usah makso. Delok kok nggak memungkinkan, bahaya dan seterusnya, ya sudah. Cari lantai 2. Ya. Waktu kita tawaf ifadah dulu tahun 2005 ya. Jadi Masya Allah padat ya. Saya sama Ustadz Agus Hasan Basori bersama beliau cecer gitu ya. Saat itu sebelah kanan, sebelah belakang wong dawur, Masya Allah. Waduh, sikilku kudu wicak-wicak, waduh. Sampai sampai meringis gitu. Akhirnya kemudian sama beliau wis mulai nganan terus keluar dari pelataran Ka'bah naik ke lantai 2. Lumayan apa? Enggak, lumayan jarang. Ya lumayan, artinya enggak padat. Lantai 2 sudah dinikmati saja jalan begitu sampai ndelok menisor wih rapete gitu ya. Ya begitu saja, nikmati saja begitu, enggak usah maksa. Kalau kemudian membahayakan la dharar wala dirar, enggak boleh melakukan perkara yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya sudah, minggir saja, nganan terus, motong nganan, tawaf sambil nganan terus sampai keluar dari pelataran Ka'bah, lalu kita pergi ke lantai 2. Jadi semuanya itu melihatlah maslahat. Karena kita ingin ibadah itu khusyuk, berdoa yang tenang, ya berzikir yang tenang begitu. Ojo moso-moso marono meringis wambatan tok. Waduh, kono ngicak kene kok waduh. Marono metu teko tawaf dingklang. Ya. Tidak usah begitu, ya. Bisa dipahami insyaallah nggih. Baik. Yang lain? Pertanyaan berikutnya Ustaz, mengenai tawaf wada, apakah disyariatkannya khusus waktu haji atau umroh juga Ustaz? Tawaf wada.
Ya haji ya. Ya untuk haji ya. Kalau umroh wallahu alam kok kayaknya ndak apa namanya ndak nemu saya. Nah, jadi itu bagian dari ibadah haji, bagian dari ibadah haji. Nah, wallahu alam bishawab. Pertanyaan berikutnya masalah lontar jumroh Ustaz. Melontarnya itu apakah dilontarkan ke tugunya terus mental ke bawah atau ke lubangnya ke bawahnya arahnya Ustaz? Baik, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, intinya pokoknya ngantem. Mbok kena tugu mbok langsung mudun sah, ndak ada masalah. Yang penting intinya ngantem. Pokok gak kena sirai kancane. Ya gitu. Ya intinya pokoknya ngantem. Yang kadang orang ngantem gak tutuk juga, gak apa-apa. Ya saja, ndak ada apa. Yang penting kan harus ngantem. Nah, yang penting sudah melempar batu gitu ya. Dikasih tugu itu sebagai tanda ndek kene lu antemno ngono ae ya. Tugu itu hanya sekedar ndek kene lu antemno, biyen tugune mek titik, saiki wombo kan gitu ya, betul nggak? Sing mari haji terakhir sinten? Hah? Haji wajane ombo dawa ya, dulu sedikit cuma apa jenenge hanya tugu kayak cagak ngono ya. Sekarang dibuat lebar begitu. Jadi intinya ngelempar ke sana. Apakah kena tugune atau langsung turun ke bawah gak ada masalah. Atau gak nyampe pisan ya gak apa-apa. Ya, sementing adalah intinya ngelempar. Kali ini manasik. Dan bukan untuk ngelempar tugu, bukan untuk ngelempar setan. Ya, pokoknya ngantar batu lempar aja gitu ya. Allahu Akbar. Ya, zikir kan begitu ya. Zikir. Namanya orang zikir itu ya dengan penuh kekhusyuan karena sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan dari ruangan? Nggih, monggo. Ada dua Ustaz, enggak apa-apa Ustaz. Nggih, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya ingin menggarisbawahi masalah niat Pak Ustadz ya. Artinya niat itu harus tetap disadari Pak Ustadz ya, lillahi ta'ala ya, selama proses ibadah itu belum selesai gitu Pak Ustadz. Misalkan niat sholat ya, kadang kita kan di tengah sholat juga ada godaan Pak Ustadz ya. Nah, apakah yang tadi disebutkan bahwa Allah tidak akan menerima ibadah dengan hati yang lalai ya, apakah jadi selama haji berarti niatnya harus hadir terus kan Pak Ustadz ya. Kadang kita lupa menghadapi hambatan uring-uringan atau seperti apa gitu ya. Jadi bagaimana cara menghadirkan niat itu sepanjang ibadah? Baik, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Nabi pernah mengatakan innallaha la yaqbalu min qalbin lahin. Itu kaitannya dengan doa. Itu kaitannya dengan doa. Allah tidak akan menerima dari hati yang lalai. Orang berdoa tapi nggak paham apa yang dia baca. Orang berdoa tapi tidak tahu apa yang dia baca, tidak memahami isinya, ini namanya lalai. Gitu ya. Atau dia paham isinya tetapi tidak mentadaburi apa yang sedang dia baca. Saking apali. Ya, misalkan kita semua insya Allah paham tahu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paham maknanya. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, bebaskan kami dari api neraka. Faham maknanya. Tapi ada orang baca benar. Ini namanya hati yang lalai. Sekalipun dia faham, tahu isi tapi dia lalai. Dia tidak mentadaburi apa yang sedang dia baca. Itu hanya sekedar refleks bibirnya saja. Saking namanya apalagi di luar kepala. Gitu ya. Misalkan tahiyat ilinge me at-tahiyatu lillah innaka hamidum majid. Bareng ngono napa jenenge? Donga Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Amal ya. Nah, seperti ini namanya lalai. Ya, ini doa yang lalai. Hanya sekedar rutinitas mulutnya saja. Ya, ini seperti ini enggak diterima. Sama halnya dengan kita berdoa zikir habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ini ya. Ambek tola-tola ndelok
masjid atau ini astagfirullah, atau ngapi astagfirullah gitu. Nah, ini namanya hati yang lalai. Nah, seperti itulah lalai itu seperti itu. Ya, jadi bukan maksudnya itu menghadirkan dari awal sampai akhir napa jenenge niat itu ya gak lalai blas wae duduk menungso iku. Ya duduk menungso. Ya, kalau kita ndak mungkin mustahil kayak begitu, betul Matan? Betul, mustahil. Ya. Pasti akan ada kelalaian. Itu sudah apa namanya pasti gitu ya. Kita sholat sejak takbir sampai salam itu kira-kira berapa persen ya oleh kan gitu kan. Ya lebih banyak ilangnya daripada apa namanya ilingnya kan gitu ya. Jadi kalau bertanya bagaimana caranya, ya masing-masing kita semuanya belajar kan gitu ya, belajar untuk senantiasa mengingat ya, menjaga hati dan kekhusyuan konsentrasi dalam kita beribadah. Jadi itu kaitannya dengan doa, kaitannya dengan zikir. Kalau kaitannya dengan masalah niat, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala, niat di awal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan niat saat mengerjakan amal jangan sampai ada ria, dan niat setelahnya pun demikian, jangan membatalkan amal dengan ria. Itu maksudnya, paham maksudnya? Ya, saat awal dijaga niatnya ini lillah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selain Allah. Ya, saat mengerjakannya pun demikian, dan setelahnya ini yang penting. Ya, yang lebih penting setelah amal itu menjaga amal, jangan sampai amal itu batal, ya dibatalkan gara-gara ria, ya wallahu a'lam bishawab. Paham insyaallah? Ya. Ustadz, yang tadi hadis atau ini tadi saya kurang paham ya. Ketika dia, apakah dia akhirnya, mana ini yang tanya itu? Goleki. Oh, jenengan. Oke. Tadi itu akhirnya apakah kita masih umpama keadaannya tidak bisa masuk Arafah, apakah masih dibilang bisa haji gitu Ustaz? Keadaannya tidak masuk Arafah, iya. Bisa masuk. Tatkala yang di Arafah sudah keluar, kita masuk. Berarti yang tadi dari hadis atau tadi dia bisa masuk juga ya? Bisa masuk. Tapi artinya, sudah mendekati, umpamanya sudah mendekati, kalau semua yang keluar kan mungkin subuh gitu ya? Di siang atau di malam hari. Selama sepanjang siang bawa wis gak iso mlebu belas misalkan gitu, rapet des-desan atau macet total di jalan, ndak iso maju, ndak iso mundur. Itu bisa terjadi kenyataan. Kita naik bis misalkan macet cegrek, gak iso maju, gak iso mundur. Gitu ya. Sepanjang misalkan apa namanya itu kondisional ya, karena terjadi seperti itu karena kan di lapangan tidak bisa diprediksi ya. Jadi kita naik bis misalkan kemudian mandek total, tidak iso jalan, maju tidak iso, mundur tidak iso, wis iso kemana-mana, mandek. Gitu ya. Akhirnya kita sepanjang hari ada di bis. Misalkan begitu ya. Lalu kemudian baru bisa masuk ke Arafah, masuk sudah ke Arafah, tatkala yang di Arafah sudah keluar dari Arafah, misalkan begitu, maka kita masuk ke Arafah. Untuk apa? Diem untuk beberapa saat jam lah misalkan gitu ya. Kemudian kita berdoa dan seterusnya, baru kita melakukan perjalanan ke Musdalifah. Begitu caranya. Gitu ya. Apalagi ada uzur, ya, uzur syar'i, maju ke iso, mundur ke iso dan seterusnya. Itu uzur syar'i. Si pokoknya masuk ke Arafah. Nah, iya memang kalau kita tanya tentang waktunya antara zuhur sampai terbenamnya matahari itu normal. Tapi kalau enggak normal ya bisa dia baru masuk di waktu malam. Nah, iya, enggak apa-apa. Ya sudah, itu namanya udzur syar'i, enggak bisa diprediksi. Kan gitu ya. Kita berangkat ke Arafah tanggal 9. Perjalanan ternyata macet. Kan gitu ya. Perjalanan ternyata itu siapa tuh jangan begitu ya. Sementing sudah masuk ke Arafah. Ya, agama ini mudah. Kapan saja ada uzur ya, maka ada uzur itu mendatangkan kemudahan. Ya berarti nunggu wis
Pokoknya mlebu nang Arafah ya. Mesti iso mlebu tatkala sing di jero metu. Gitu. Iya. Kan gitu ya. Tatkala sudah mau terbenam matahari, ya maka mereka akan keluar dari Arafah. Maka yang sana keluar, yang sini jelas akan masuk. Masuk untuk wukuf di sana. Itu normalnya. Orangnya yang sudah masuk di Arafah. Jadi kan dengan katakan sebelum matahari terbenam bisa keluar. Iya bisa. Tidak harus yang sepaket dari dulu sampai maghrib tadi. Iya, itu asannya, itu afdolnya demikian. Tapi kadang yang melihat kemaslahatan. Kadang kan melihat kemaslahatan. Karena dia pokoknya kan rukunnya wukuf di Arafah sekalipun sesaat. Sekalipun sesaat. Gitu. Pokoknya wis ndek Arafah. Kan bisa jadi pemerintah kemudian memberikan keputusan di Arafah sak jam tok lho yo. Karena melihat saking padatnya. Atau kemudian diputuskan diusir. Ya, misalkan begitu ya. Gantian segera keluar ya. Itu nanti keputusannya yang ngatur di sana. Dan kudu manut. Harus manut. Ya, ono sing ngatur kudu manut. Kenapa? Itu maslahat. Ya, karena kalau nggak manut bahaya. Ya, itu kan sempat kejadian 300 orang meninggal di Mina di zaman saya dulu itu gara-gara gak manut. Gara-gara gak manut. Apa? Nggak boleh berhenti saat balang jumroh. Kan sunnahnya memang balang jumroh ula selesai berdiri, berhenti berdoa. Kemudian balang jumroh kedua selesai berhenti berdoa. Ndak boleh berhenti lo mandek. Sing kene mandek sing kono nyerodok tengah penyet. 300 orang. 300 orang bayangkan. Ya. Seperti itu bahaya. Harus manut. Bahaya itu. Jadi kalau sudah ada pengumuman ya, mamnu tawakuf, haji jalan mah melaku harus jalan. Wis ojo medenteng, wah durung mari ndonga aku. Wis bahaya itu bahaya itu ya. Ngarep mandek muri nyeruduk tengah penyet 300 orang meninggal diinjek-injek kan begitu jadinya. Cukup ya. Demikian jamaah sekalian rahmani rahimakumullah yang kita bahas. Alhamdulillah kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.